A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azazil. Selain doanya yang mustajab, Azazil juga dikenali sebagai Sayyidul Malaikah dan Khazinul Jannah, bendahawan surga. Semua lapisan langit dan para penghuninya menggelarkannya dengan sebutan penuh kemuliaan, dengan gelar yang berbeda-beda di setiap lapisan langit. Pada langit yang pertama, dia digelari sebagai abid, ahli ibadah, yang merujuk kepada ibadah di mana ia mengabdikan diri secara luar biasa kepada Allah. Di langit kedua, dia digelari raqi', yaitu ahli rukuk kepada Allah. Sajid atau ahli sujud, gelarannya di lapisan langit ketiga. Manakala khosyi', gelarannya di langit keempat, karena selalu merendah diri, takut dan khusyuk kepada Allah. Di langit keenam, dia digelari mujtahid, karena kesungguhannya ketika beribadah kepada Allah. Dan di langit ketujuh, dia diberi gelaran zahid, karena kesederhanaannya dalam menjalani kehidupannya itu. Azazil, si penghulu para malaikat, telah menyandang semua gelaran terhormat dan kemuliaan selama 120.000 tahun. Sehingga tiba suatu masa di mana seluruh malaikat diperintahkan untuk berkumpul atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu, Allah telah menyampaikan bahwa akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Sekalian malaikat kemudian menyatakan, "Ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji dan menyucikan engkau?" Lalu Allah menjawab segala kekhawatiran para malaikat dengan meyakinkan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Lalu Allah menciptakan khalifah pertama, yaitu Adam alaihissalam, dan memerintahkan agar seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Azazil yang menjadi imam bagi para malaikat sepatutnya sujud kepada Adam. Namun karena dia merasa dirinya lebih baik dari Adam, dia enggan sujud. Sementara itu para malaikat terus sujud tanpa dipimpin oleh Azazil, imam mereka. Bukan saja enggan untuk sujud, malah dengan angkuhnya dia menjawab, "Patutkah aku sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah?" Al-Isra ayat 61. Keengganannya untuk sujud karena perasaan hasud, dengki dan iri hatinya. Karena Allah melantik Adam sebagai khalifah di bumi. Ia dijadikan daripada api, sedangkan manusia dijadikan dari tanah. Akibat keangkuhan dirinya itu, dia telah diusir dari surga. Namanya diubah menjadi iblis, yang artinya yang putus asa dari rahmat Allah. Kabarkan kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan melebihiku? Jika engkau beri tempo kepadaku hingga hari kiamat, tentulah aku akan menyesatkannya dan keturunannya, kecuali sedikit di antaranya yang selamat. Al-Isra 62. Allah berfirman kepada iblis, "Pergilah, lakukan apa yang engkau rancangkan. Kemudian siapa yang menurutmu di antara mereka, maka sesungguhnya neraka jahanamlah balasan kamu semua sebagai balasan yang setimpal." Al-Isra 63. Bibit kesombongan Azazil sudah tersemai sejak Israfil dan para malaikat mendatangi agar mendoakan mereka kepada Allah waktu itu. Ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, "Ya Allah, hamba-Mu yang manakah
yang berani menentang perintahmu. Sungguh aku ikut mengutuknya. Azazil lupa bahwa dirinya juga adalah hamba Allah dan tidak menyadari bahwa kata hamba yang tertera pada tulisan di pintu surga juga bisa menimpa kepada siapa saja, termasuk dirinya. Lalu setelah mendengar ketetapan Allah, iblis bertambah nekat seraya meminta kepada Allah akan diberikan penangguhan. Katanya, "Ya Allah, berilah tangguh sampai hari berbangkit." Allah bermurah hati dan iblis mendapat apa yang dia minta, yaitu masa hidup panjang. Selama manusia masih hidup di muka bumi sebagai khalifah, maka firman Allah, "Yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis dari golongan kamu, iblis, dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua." Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan, cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat, dan dia juga pemimpin para malaikat. Memiliki tempat di beberapa langit, mendengarkan berita-berita rahasia Allah, dan masih banyak lagi keistimewaan dia. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Al-Jin 72. Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah memanggilnya iblis dan mengubah mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala onta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti ketel untuk bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan. Dan janggut terdapat sebanyak 7 helai rambut saja. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun.